Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempat istirahat sejenak dan kita lanjutkan lagi kajian kita. Bicara mengenai kesulitan hidup. Tadi disampaikan juga bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti Allah siapkan bersama-sama dengan kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti hadir datang bersamaan dengan kemudahan. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah sampaikan juga oleh para kiai, kuncinya pada saat menghadapi kesulitan yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ridho. Ya Bu ya? Ridho. Nah baik, sekarang siapa yang mau nanya? Boleh, mumpung masih ada guru-guru kita di sini. Silakan angkat tangannya, silakan. Oke baik, Ibu mana? Oke di sini. Silakan Ibu. Iya, mana tadi? Ibu ini, iya. Boleh berdiri? Iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saudara saya sedang dilanda kesulitan. Maaf, punten. Nama teh saha, namina teh saha. Nama saya Ibu Satini dari Majelis Taklim Nur Hasanah. Oh Bu Satini, ya oke silakan boleh nanya. Maaf Ustadz, ya. Saudara saya sedang dilanda kebingungan. Ya. Ia diterima di suatu perusahaan dengan gaji besar namun ibadahnya jadi sering terlambat Ustadz. Oh. Pertanyaan saya, apa boleh mementingkan urusan di dunia yang penuh dengan tuntutan pekerjaan ya. gitu ya. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Fadol, Ustadz Gilang silakan. Bismillah, saya jawab ya Bu. Jadi yang pertama, ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala, keluar dari kesulitan yang kita hadapi, Allah selalu punya jalan itu banyak. Lalu saat Allah memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi, kita manusia ini suka lalai. Misal, sebelum kerja, sebelum dapat jabatan yang baru, ngajinya rajin. Pakai puasa. Datang terus, pakai puasa, minta doa, baca zikirnya banyak. Lalu kemudian saat Allah naikkan apa yang dia harapkan, dia dapat jabatannya atau dia dapat pekerjaan, manusia ini suka lupa. Akhirnya ketika dapat beban jabatan baru, dalilnya sibuk, nggak ngaji, zikirnya kurang, sholatnya malah jadi nggak jelas. Lalu bagaimana kalau begini posisinya? Ingatkan. Yang pertama diingatkan bahwa nikmat Allah itu banyak tapi ujian juga banyak. Ketika orang turun jabatan itu ujian dari Allah. Tapi saat orang naik jabatan itu juga ujian dari Allah. Kadang kita hanya berprasangka ujian ini hal yang buruk. Lalu hal yang baik itu adalah bagian dari nikmat. Padahal ketika turun pangkat itu ujian. Ketika naik pangkat itu ujian yang lebih besar lagi. Karena kekuasaan butuh kebijaksanaan. Kekuasaan yang baru tanpa adanya kebijaksanaan Bu, itu seperti orang terbang, pondasinya rapuh. Dia bisa rubuh kapanpun. Jadi ketika ibu diberikan oleh Allah kebaikan, maka harus lebih banyak berbuat baiknya. Itu kenapa akhir ayat Al-Baqarah ditutup dengan doa. Paham ya Bu?
Apa doanya? Setelah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Aku akan adil. Kamu baik, ya tak kasih baik. Buruk, ya tak kasih buruk. Baru ditutup dengan doa. Begitu ya, Bu? Jadi banyak berdoa dan dinasehati. Cukup ya, Bu? Makasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Bu, Ya. waktu belum dapet aja ibadahnya kencang. Begitu udah dapet, lupa. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lupa ya. Begitu dikasih kemudahan ya. Begitu dikasih kesulitan, dia ngeluh. Dikasih kemudahan, dia lupa. Iya Bu ya, itu manusia. Ya silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya. Masya Allah banyak banget, yang mana nih, oh ya sini. Ibu-ibu juga, yang mana yang kocok. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz akan saya tanyakan. Nama Muhni Kartini dari Majelis Taklim Anisa Kenanga Taman Duta. Iya Ibu, Sri Hartini ya. Muning Taman Duta. Iya. Muhni Kartini. Muhni Kartini. Murni Kartini. pakai Hartini. A. Murni Hartini. Ya. Muhni Kartini. Oh Mukni. Udah diulang-ulang tetap aja salah. Ibu Mukni. Muhni. Ya oke. Ya itu dah. Ya silakan Ibu. Saya tanyakan Pak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana cara mendidik anak di generasi yang bergantung pada internet dan sangat cepat ini? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya Ustadz Kafi nih. Silakan Ustadz. Ya baik, izin Gus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara kita mendidik anak di era yang luar biasa bebasnya, apalagi dalam mengakses internet. Kita tahu bahwa agama Islam menyuruh kita mendidik daripada anak keturunan kita sesuai dengan umurnya, sesuai dengan porsinya. Maka ikutilah daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi problem bahwa terkadang pengawasan orang tua itu kurang maksimal terhadap anak dalam mengakses internet. Kadang-kadang orang tua hanya membelikan kuota internet 9 giga, 10 giga, tapi tidak tahu untuk apa digunakan daripada internet tersebut. Karena di zaman sekarang Bu, semuanya bebas untuk mengakses apapun. Baik yang halal, apalagi yang haram. Maka kalaulah anak kita masih punten di usia-usia dini, seperti misalkan masih di sekolah dasar. Boleh kita berikan mungkin handphone, tapi jangan lupa. Bisa disetting tuh ada di handphonenya daripada mode pengawasan orang tua. Jadi ada jamnya, ada timingnya dan lain sebagainya. Itu kalau sekolah dasar. Tapi kalau sudah naik lagi beranjak SMP kemudian juga SMA yang dia sudah mulai mengenal daripada ya sesuatu mana yang buruk ya, mana yang baik. Artinya kalau dalam bahasa fikihnya ada mumayyiz ya atau tamyiz. Dia bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Maka perkenalkanlah dengan sesuatu hal yang baik dan buruk. Tapi kalau enggak juga, Bu, ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Allahumma, 1, 2, 3 bareng-bareng. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa waffiqna lijtinabih.
Ijtinabi. Amin ya Rabbal. Alamin. Itu doa kita agar terhindar daripada maksiat dan mengikuti yang hak yang benar sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Bu. Kurang apa coba cahaya hati Indonesia? Ibu nanya langsung dijawab sama ustadznya. Iya kan Bu? Gimana jawabannya? Pas? Pas. Wajib diikutin. Pas aja. Pas sama di hati. Yang pas di hati belum tentu juga, iya kan? Benar sesuai ketentuan. Yang penting sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Ya Bu ya? Bu, kalau Ibu udah punya solusi, saya juga udah punya nih Bu. Solusi untuk ngatasin nyeri sendi dan kaku pada bagian lutut dan punggung yang akhir-akhir ini menghantui saya. Apalagi kalau bukan Wellmove. Ibu bapak tahu nggak, kaku dan nyeri sendi itu memang beresiko sekali. Seiring bertambahnya usia kita ya, awalnya sendi terasa kaku, susah digerakin. Pegel-pegel sampai akhirnya nih Bu terasa nyeri ya. Tapi tenang, kalau pemirsa di rumah dan jamaah yang ada di sini ngerasain sama seperti yang saya rasakan, kita bisa konsumsi suplemen sendi yang kualitasnya sudah terjamin kayak ini yang biasa saya minum, Wellmove. Kandungan yang terdapat dalam Wellmove ini juga nggak main-main ya Bu, karena ada glukosamin, kondroitin yang memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi. Sendi jadi lentur dan mudah digerakkan, Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Untuk hasil maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet. Jangan bolong-bolong ya. Kualitas Wellmove pastinya terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Dan Wellmove juga sudah tersertifikasi halal ya. Nah sekarang saya mau nanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang pernah ngalamin nyeri sendi kayak saya? Mana? Coba angkat tangannya dulu semuanya. Wah semua. Semuanya dapat dong. Ya memang kalau usia remaja memang begitu ya Bu ya. Silakan mungkin ibu-ibu ya dari SMA mana ini? Silakan Ibu, Masya Allah. Allahu Akbar. Tolong dijagain ya. SMA Taman Duta. Oh SMA Taman Duta. Tolong ya hati-hati Ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dipegang mic-nya Ibu. Masya Allah. Silakan boleh duduk Ibu. Iya. Awas ketinggian enggak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh, Ibu dari duduk sampai berdiri aja penuh perjuangan ya Bu. Sama kayak saya Bu, Ibu pikir kalau saya lagi duduk mendadak saya diri kenapa? Kesemutan kaki saya. Baik, Ibu boleh saya kenal nama Ibu siapa? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Diah Pak Ustadz. Ibu Dia, Ya. Ibu Dia warga di sini. Warga dari Taman Duta. Taman Duta. Ibu bisa nggak cerita pengalaman Ibu seputar nyeri sendi atau otot? Silahkan Ibu. Baik, pengalaman saya nyeri sendi dan kaku-kaku ya pada sendi-sendi saya ini dari punggung sampai kaki. Kaki. Alhamdulillah ada Wellmove, saya terbantu. Oh gitu, Ibu udah nyoba? Dan nyoba. Oh udah nyoba, kalau gitu Ibu harus coba lagi di Coba sini. lagi, benar. Ini produknya dari Wellmove, boleh dipegang Ibu, silahkan. Baik Pak Ustadz. Maaf Ibu, silahkan Ibu, bismillah, silahkan. Ibu boleh ambil semuanya, maaf. Maaf, ambil semuanya aja Bu. Iya, silahkan. Berhadiah 1 strip ya Pak. Silakan Baik. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai air, silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, ya insya Allah ya Bu, kalau Ibu rutin konsumsinya sehari ya 3 kaplet, insya Allah itu bisa menyerahkan meredakan nyeri sendinya dan juga betul kaku-kaku. Semoga dengan minum Wellmove segala rutin masalah nyeri persendian bisa berkurang ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendapatkan Wellmove juga mudah loh. Karena Wellmove dapat dibeli di apotik, toko obat dan supermarket. Kalau mau praktis bisa beli online via Shopee atau TikTok. Yuk beli sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove atasi kaku dan nyeri sendi.